Erik Ten Hag dipecat, pesangonnya berapa? Erik Ten Hag. Pesangkonnya sebulan gaji. 4.200.000. Wah, ngaco. Lu tahu nggak? Apa? Ngotot lu. Nih lu. Ini emang podcast ngotot ini. Lu tahu nggak? Gue sempat bicara sama Hamdan Hamadan, dia itu mantan staf di Menpora. Dia punya data 200-an orang. Masih ada 200 orang pemain. Iya. Tapi yang bisa main bola kan? Yang muda. Iya, orang benar-benar ngaco. Apakah ini gambling? Ini gambling banget. Gambling, Iya, benar. iya. Gue bilang sama Erick Thohir, kalau Anda menggantikan pelatih, Di momen you will take risk. Iya, di momen kayak gini ya. Lolos, lu jadi pahlawan. Nggak lolos, lu kepala lu dipenggal. Gue bilang begitu loh. Kali ini temanya Geger Sport. Yeah. Geger Sport, yoi. Kita udah kedatangan Bambang Pamungkas Bukan, ya. bukan dong. Ini adalah Coachi panggilannya. Dia Coachi. adalah coach futsal yang pernah membawa Indonesia. Kemana coach? Ada Coach Justin. Coach Justin. Coach, ketika kita syuting tadi malam Arsenal baru membantai City dan MU dibantai. Crystal Palace. Coach, apa yang terjadi sama MU, Coach? Terlalu itu naik turun terus-terusan. Nggak ada, gini. Lu apa ya? MU ini kena kutukan. Astagfirullah. Semua pemain yang kesana yang bagus jadi hancur. Asli ya, Coach. Cuman kalau lu lihat sekarang pelatih itu kan punya banyak selera. Amorim, dan iya. itu hak pelatih. In this case Amorim. Amorim itu kita semua tahu, orang yang ngerti bola tahu bahwa dia main 3-4-3. Dia sukses di Sporting dengan 3-4-3. Iya. Dia masuk ke MU, dia nggak peduli kualitasnya apa, ini sistem gue, lu harus ikutin. Nggak cocok tuh sama pemainnya. Bukan nggak cocok, ada pemain yang bisa, ada yang nggak bisa. Iya. Yang terjadi ups and down. Bener. Bagus lawan Arsenal, bagus lawan City. Cuman ada lagi ketemu down, tim ya. yang cupu, hancur. Hancur, bener. Tapi coach kalau misalnya kayak gitu kan pemain baru juga belum tentu akan langsung. Makanya dia cari pemain yang pasti bisa main 3-4-3 dan pemain yang bisa main 3-4-3 biasanya ya itu dari Itali. Makanya dia ambil dari Lecce karena Itali sering main dengan 3 back. Iya. Banyak Itali. Iya, masuk akal ya. Betul. Iya. Itali tuh kayak culture-nya ya, Coach, main 3-4-3 kayaknya. Iya. Ya kan, Coach? Iya. Si Rashford juga baru down-deal ke Aston Villa. Aston Villa kan? Iya, itu salah satu yang nggak bisa ngikutin, dibuang. Iya. Anthony dilempar ke Betis. Iya. Terus Ngerti, siapa lagi ngerti, Mas. katanya Malaysia mungkin mau dibuang juga, tapi intinya adalah pemain yang menurut dia kurang bisa ngikutin itu di loan dulu lah gitu. Ngerti lah ini. Di MU bakal pindah ke Itali kan? Dengan menggunakan iya karena untuk menyesuaikan itu. Tapi kok skema itu tuh terjadi nggak sih di liga kita, Liga Indonesia gitu, maksudnya kayak Gua nggak ngikutin Liga sama Indonesia. sekali, Coach. Sama sekali. Liga Indonesia nggak ikutin? Lu juga nggak usah lihat, nggak usah sotoy. Gua kalau Liga Indonesia apalagi coach? Nggak tahu sama sekali gua. Gua nonton bola tuh kalau sekarang cuman pas Indonesia main doang coach. Sama, gue juga. Pas timnas main kan? Pas timnas main sama, doang, gitu. Sama, gue juga. Lo berarti Coach nggak tahu nih yang kayak siapa main di mana gitu-gitu nggak tahu, Coach? Justru gue bilang ini sebuah plus point. Jadi kalau ada pemain baru, contoh Donitri lah. Donitri, bener. Iya. Gue lihat di AFF. Kan Pamungkas. gue menilai turnamen AFF ini dengan blank. Gue nggak tahu pemainnya Nggak tahu siapa. pemainnya, Nggak tahu. iya. Tiba-tiba gue lihat, wah ini pemain bagus nih. Oh ya dia kapten U19. Oh ya bener. Waktu itu gue sempat bilang ini pemain terbaik di U19 itu kaptennya. Iya, Donitri. Ternyata namanya Donitri. Dia main di situ. Ternyata bagus juga. Ada satu lagi winger dari PSM. Siapa yang namanya Detan. Lihat sekali oh bagus juga ini pemain. Iya kayak begitu. Tapi kalau tanya siapa nggak tahu gue. Karena kan gue nggak menilai. Gue hanya menilai apa yang gue tonton. Ya. Gue tidak mulai. Oh ini dulu di klubnya pemain bagus cetak gol bla bla bla. Nggak tahu gue. Dan gue nggak peduli juga. Iya. Gue hanya menilai apa yang gue tonton di lapangan. Iya. Coach, baju timnas baru. Hari ya kemarin kan udah yang sekarang juga hari ini ya. Per hari ini katanya mau yang away-nya di laut. Away-nya. di launching. Katanya Coach Justin yang desain. Nggak mungkin Enggak. Tapi menurut coach gimana? Yang kemarin deh yang Bagus, merah. bagus. Yang home Kan gue punya sejarah ya dengan Iya. jersey timnas.
Maaf, bukan baru, itu timelinenya masih baru. Jangan sejarah-sejarah banget lah. Gue sebagai netizen, Pecinta sepak bola. pecinta sepak bola, di mana gue punya 6 podcast, Ya. di mana gue bahas bola. Iya. Salah satu kan bahas jersey yang lama. Ya. Gue bilang di harga 1,3 juta, ini too expensive, terlalu mahal. Oke. Desainnya biasa aja. Ah. Si desainer nggak terima. Ya. Mainnya personal, Ya. menghina gue secara pribadi. Ya, kita tahu itu tuh. Ya, ceritanya. tahu kan? Rame lah itu. Itu rame kan? Rame. Ya, kalau gue digituin, gue kalau ditantang kan gue lihat lawan gue siapa. Ya. Kalau lawan gue hacker pasti gue mundur kan. Ya. Lawan yang Bisa hilang soalnya Iya, ya, betul. podcast Dan ya. lu akan mundur juga Ya. karena ini pertarungan lu nggak akan menang. Ya. Iya kan? Ya. Tapi kalau lawan desainer doang ya ayo. Ya. Ah. Ngerti nggak? Betul. Itu tuh sampai rame banget kan kemarin. Rame. Di Twitter rame. Sampai kayak Sampai dia dipecat lewat WhatsApp. Iya. Terus sampai ini apa namanya? Yaudah kita ganti desain. Nah, Iya. itu keluarlah desain Iya. yang ini ya. Orang kan bilang dia janjinya September. Habis itu kita September tahun lalu harusnya keluar. Kita ngobrol lagi tahun depan coach karena stoknya masih banyak. Iya. Tujuan gue kan bukan menghancurkan perusahaan Expo ini. Iya. Iya. Justru gue mau dukung Supaya lebih baik lagi. supaya lebih baik. Kenapa? Kalau lu gue bilang sama Sadat, kalau lu turunin harga dan di bawah 1 juta yang player issue, yang kan ada berapa jenis, yang Iya. kemungkinan besar orang bikin KW akan lebih kecil. Dan gue dukung, gue dukung spek, Mills, Erspo, Awa, whatever brandnya lah. GJLS Merch. Ya, Apaan GJLS? juga. Apaan? Oh itu ya. Iya. I mean, gue dukung semua karena ini kan perusahaan lokal yang memberi makan kepada banyak rakyat Indonesia. Iya, betul. Jadi gue pasti dukung. Dan kita cinta sama Iya. timnasnya Dan ya. dan pihak Expo pun paham bahwa gue itu bukan orang jahat punya niat jahat. Gue nggak terima duit, gue nggak minta Iya. duit, nothing. Ya. Gue hanya mendukung. Lahirlah itu jersey. Dan jersey ini gue nggak dilibatkan sama sekali. It's okay, nggak ada masalah. Iya. Kalau bagus, gue bilang bagus. Dan Dan, sekarang- jersey ini bagus. Bagus. Iya dong. Iya. Komposisinya 65-70% merah, 30% putih. Iya. Ada variasi, tetap simple, modern. Dan kalau bagus ya gue bilang bagus. Iya. Nggak kurang, nggak lebih. Iya. Gitu. Oke. Iya. Kemarin ini juga coach apa soal ya mau nanya juga perkembangan timnas kita yang akan main Bahrain di Maret 25. 25 Maret. 20 di Australia. ini sorry coach. Sydney. Pandangan aku pribadi nih, di tengah kayak gini. Maksudnya ya kita lagi bergerak, ada pemecatan dan sekarang pelatih Oke. baru. Bagaimana seorang pelatih baru melakukan adaptasi untuk sebuah klub sepak bola Dengan waktu yang secepat Iya, ini juga, Coach. gitu, Coach. Hitungannya kan berarti dia baru datang kemarin kan? Baru tiba di Jakarta kan? nggak tahu deh. Nggak sebelumnya udah. Oh, udah pernah juga. Tapi mulai melatih Nggak. official. Kemarin itu Clifford sama Lansat gue sempet ketemu di Grand Hyatt. Terus baru kemarin ini 4-4 datang. Pastor sama Vandenberg juga datang. Nah, itu semuanya udah pada datang. Ya. Gimana cara pelatih beradaptasi dengan kondisi yang sekarang dengan waktu sesingkat ini, coach? Ya. Musuh yang terberat oleh pelatih-pelatih ini kan waktu. Iya, Iya. Nggak ada waktu. Ya. betul. Nggak ada waktu untuk friendly. Jadi lu lihat kenapa Erick Thohir berani mengambil risiko sebesar ini. Kalau waktunya itu mepet. Mepet Nggak banget. ada friendly, nggak ada latihan bareng. Iya. Atau latihan bareng cuma 3-4 hari lah. Iya. Jadi sangat mepet. Nah, mayoritas dari pemain kita yang jadi starter maupun di bench itu kan diaspora. Fair Iya. aja. Ya Iya, dong? iya. Ya kan Diaspora, mungkin ya. 10 pemain 10 ya, diaspora. 10 orang. Ya kan? Kalau seandainya budaya udah cocok, komunikasi lebih gampang, kita lihat filosofi bermain seperti apa. Gue 6 tahun, 7 tahun di Belanda main bola di SSB. Ya. Kita dari kecil itu diajari main 4-3-3. Artinya, semua pemain diaspora yang main juga dari kecil di SSB bermain dengan 4-3-3. 4-3-3 dengan skema yang sama. Dengan skema. Bahwa lu sekali-sekali main 3 back, 5 back atau it happens, itu bisa terjadi. Tapi itu kan pengecualian. Tapi secara overall filosofinya itu sama, yaitu menyerang. Lu main 4-3-3 belum tentu lu menyerang. Ya. Mourinho main 4-3-3 di Madrid, parkir bis juga. Parkir bis, ya. Iya kan? Tapi di atas kan 4-3-3. Lu main 5 back, 5 bukan berarti lu bertahan juga, bisa juga merang. Jadi yang penting filosofinya, intensinya. Ya. Line up itu kan hanya line up di atas kertas. Ya. Jadi banyak faktor yang sama,
yang menguntungkan para pelatih dengan waktu yang mepet. Itulah kenapa feeling gue ET berani ambil risiko untuk mengambil pelatih. Beda kalau lu ambil pelatih dari Zimbabwe contoh. Oh iya. Ya kan? Ya, Beda bahasa, beda budaya, beda filosofi, beda semuanya. Nah, itu ribet. Iya. oh jadi karena Kluivert ini ya dari Belanda, Iya. terus pemainnya juga banyak diaspora juga, jadi Iya. kemungkinan ada kecocokan itu ya. Banyak kecocokan. Oke. Kalau lu bisa bahasa Belanda, lu ke Belanda belum tentu lu paham dengan gaya Bicaranya, bercandanya, ya. komunikasinya. Karena lu nggak tahu mungkin culture Culture-nya, Belanda. betul. Hanya lu tahu bahasanya. Iya. Iya kan? Nah, ini culture-nya sama, bahasanya sama, dan mereka udah saling tahu, saling kenal, akan membuat perjalanan ini nih jauh lebih gampang. Ya mungkin alasan ET juga mengambil Kluivert itu juga salah satunya ya emang karena itu juga ya coach ya, karena Iya. komunikasinya udah Iya. bisa Dari dijamin. Belanda. Iya, Gue bilang, gue tidak pernah jelek-jelekan Sintayong. Sama sekali. Iya. Dan gue appreciate, sampai detik ini nggak pernah ngomong. Dan gue appreciate apa yang dia lakukan. Apa yang dia perbuat ya? Tapi gue dukung dengan datangkan pelatih Belanda. Kenapa? Hanya untuk meningkatkan probabilitas lolos ke Piala Dunia. Nah, kansnya jadi berapa, coach? Nah, kita lihat dulu. Dalam kualifikasi sebelum beliau diganti, kita itu 6 kali main, berapa kali menang? 2 kali. Sekali. Satu ya? kali. Oh iya, selebihnya seri ya? Iya. Kalau enggak 2 kali kalah. Dua kali kalah, Iya. 3 kali seri. 2 kali seri, benar. Sekarang kalau 6 kali menang, 6 kali main, sekali menang, termasuk bagus nggak? Ya bagus. Kalau dari Tapi kalau untuk kelasnya kita ada di situ sih udah oke lah coach maksudnya. Iyalah. Nggak, parameter lu oke apa? Ya maksudnya udah ada di kualifikasi Piala Dunia. Udah oke banget. Udah oke banget. Bahwa kita masuk sana. Tapi 6 kali main sekali menang, nggak bagus-bagus amat dong. Secara angka ya kurang lah. Iya kan? Iya dong. Kita lihat lagi. Tapi kita 6 kali main sekali menang. Kok selisihnya hanya 1 poin dengan rank 2? Iya. Ya. Artinya apa? Lawan-lawan kita nggak sebagus itu Tidak dong. sebagus itu sebenarnya. Iya kan? Selevel dong. Beda kalau lu 1-2 kali main. Ini udah 6 kali, kan udah ketaker Iya, iya. kekuatannya. Iya. Selisih 1 poin, kalau nggak salah Australia 7 poin, sisanya 6 poin semua. Iya. Artinya lawan kita selevel semua kecuali Jepang. Jepang, ya. Jepang Udah udah, beyond lah ya. udah lewat Udah lah ya. itu. Nggak usah dihitung lah. Iya. Ya kan? Gue paham pemikiran Erick Thohir. Iya. 6 kali main, sekali menang, artinya ini harus berubah. Caranya gimana? Ya, feeling gue ya, sekali lagi menurut Erick Thohir, ini anak-anak dari Belanda yang biasa menyerang disuruh main bertahan. Bukan mereka nggak bisa, tapi butuh waktu adaptasi lagi. Adaptasi ya. Tapi apapun Apakah ini gambling? Ini Gambling. gambling. banget, Gambling, iya, benar. iya. Gue bilang sama Erick Thohir, kalau Anda menggantikan pelatih, di you momen will take risk. Iya, di momen kayak gini ya. Lolos, lu jadi pahlawan. Nggak lolos, lu kepala lu dipenggal. Gue bilang begitu loh. Gue bilang gitu sama Erick Thohir. Nggak, tapi ya benar. Maksudnya ya semuanya ada resiko. Ya, pasti ada resiko. Ya. Ya, di timeline kayak gini High lagi. risk, high gain. High risk kayak Betul. gini. Tahu beliau jawabannya apa? Apa? Saya bersedia ambil risiko ini demi timnas Indonesia. Oke. Oke. Ya, Tapi ya. coach, ini saya sebagai awam ya coach ya. Kalau Kluivert itu maksudnya secara prestasi atau apa yang udah dia punya Sebagai tuh- pelatih, sebagai pelatih gak tuh gimana? mentereng, gue paham. Heeh. Gue setuju. Sekarang gue tanya sama lu, Iya. oke? Asumsi lu pelatih papan atas, Heeh. lu dapet job, lu pilih, ini kita bicara timnas. Ya. Timnas itu negaranya sekitar yang terdaftar di FIFA itu sekitar 250-an. Ya. Oke? 150 ya. Lu kalau level lu udah Pep Guardiola, Van Gaal, Klopp, Iya. segala. Ancelotti. Lu pilih timnas rank berapa? 5 besar dong. 5 besar. Let's say 15 besar lah. 15 Ya. besar lah. Oke? Iya. 15 besar. Kita di rank berapa? 27. 127. Iya, 127. Lu mau nggak ditawarin untuk pegang rank 127? Tergantung bayarannya coach kalau saya sih. Gua enggak. Ini make sense. Gue Ya. setuju. Heeh. Tergantung bayaran kalau berkali-kali lipat dari yang Gua mereka ambil. sudah dapat. Iya. Which is kita nggak bisa bayar. Ya. Oh, oke. Indonesia nggak mungkin bayar. yang ya. bisa bayar cuma Arab. Ya. Ya. Makanya Mancini mau ke sana. Betul. Ya, betul. Iya kan? Iya. Kita artinya lu sebagai pelatih papan atas lu lihat ranknya dong. Iya. Berarti Pep pokoknya pelatih A nggak mau ke kita. Ya. Kita turun lagi pelatih B. Levelnya B.
Incer bro, mereka incer rank 20 sampai 50. Ya, mungkin gitu ya. Kita turun lagi ke C. rank C. C mungkin 50 sampai 75. Ya, akhirnya di atas 100 dapatlah Clifford. Ya, Jadi karena ya dikategorikan Iya. dulu ya, coach ya. Pelatih papan atas nggak mau ke kita. Iya. Hanya netizen yang merasa semua pelatih hebat mau ke kita. Seolah-olah kita bisa bayar. Kita nggak bisa bayar. Iya. mahal. Seolah-olah kita mau patungan ya. Sekarang pelatih yang lama bilang, wah mahal-mahal. Untuk level Eropa, nothing itu mah. Oh ya, untuk Bonus Eropa, doang. ya. Lu tahu si ETH, Erik Ten Hag dipecat, pesangonnya berapa? Erik Ten Hag. Pesangkonnya sebulan gaji. 4.200.000. Wah, ngaco. Lu tahu nggak? Apa? Ngotot lu. Nih lu. Ini Ngotot emang lu. podcast ngotot ini. Lu tahu nggak? Semua ditunjuk-tunjuk. Pesangon dari MU. Erik Ten Hag berapa? Erik Ten Hag. 17 juta euro. Buset, 1 euro 16 ribu. 1 euro itu 16 ribuan. Jadi sekitar 200 M dia dapat. Itu pesangon doang, my friend. Sementara kita Sintayong gaji 1-2 M udah teriak-teriak. Wah, gajinya gede bla bla bla. Ya juga sih. Ya sesuai kemampuan lah ya. Iya, iya. Sesuai kemampuan lah Jadi ya. gajinya Sintayong kecil untuk level Eropa. Iya sih. Karena memang kemampuan kita segitu. Ya. Itu juga lah faktor itu juga. Tapi coach apapun ceritanya kan tetaplah namanya pelatih baru tetap butuh pembuktian ya. Jadi kita lihat nanti Gua pertandingan paham. ya. Nah, inilah strategi yang Erik Ten Hag nggak pernah cerita ke gue. Yang ini pendapat gue sendiri. Orang pikir Sintayong digantiin Peter Kluivert. Ternyata dua hari kemudian jawabannya di situ. Jadi yang dilakukan oleh Erick Thohir itu bukan menggantikan STY sama Kluivert. Dia gantikan STY dengan Kluivert, Alex Patur, Lansat. Iya. Jadi ini paket 3. Iya. Makanya satu-satu dia munculin. Oh. Dengan kekuatan yang berbeda. Gue sekarang udah 25 tahun tinggal, 26 tahun, jalan 26 tahun tinggal di Indonesia. Gue nonton Alex Pastoor, Danny Lansat, Kluivert main. Waktu gue masih di Belanda. Tapi kan kehilangan info kan, udah 25 tahun gue di ngapain sini. aja mereka ya. Gue riset. Ternyata Alex Pastoor ini highly recommended sebagai Pelatih. tactician. Oh iya. Oke. Caretaker. Kluivert lebih tujuannya untuk PR. Ini Wesley Sneijder yang bilang sama Marcio Noving. PR. Depannya, Wajahnya, Oke. namanya. Jadi tujuannya adalah mengangkat sepak bola Indonesia di dunia internasional. Oke. Sekarang di media Belanda semua tahu soal sepak bola Indonesia, timnas. Lagi diomongin nih. Lagi diomongin. Di Tribun Belanda ya, di Tribun Belanda. Ya Di- whatever lah. Whatever lah. Ini dia enggak. Lu kenapa sih? Lu kenapa sih? Ya gua mah nih tergantung lawan bicara gua. Ya whatever lah. Terserah lu. Tergantung lawan bicara, ngapa sih orang ini? Iya, tapi lagi ya. diomongin gara-gara Jadi Pak iya. Kluivert itu punya lebih fame dan peran yang lebih non teknis lah. Ya. Teknisnya dibantu, taktiknya dibantu Alex Pastoor. Si Danny Lansat menutupin kekurangannya si Kluivert karena dia bisa bahasa Indonesia, dia Indo. Masuk Vandenberg. Vandenberg ini idola gue pas gue masih kecil karena dia juga dari Utrecht. Dia pemain timnas Belanda yang paling skillful. Diajak untuk pegang U23 sekaligus ngebantu untuk Timnas. skillnya pemain depan. Biar nanti naik levelnya sudah dipegang sama betul. dia ya. Jadi ada 4 orang paket untuk menggantikan satu orang. Oke. Kalau lu sekarang lah kan Sintayong punya asisten betul. Lu tahu nggak tugasnya asisten Sintayong apa? Gak ada yang tahu. Nggak pernah di blow up. Si ini katanya gosipnya pelatih kiper Stekelenburg bener apa Dirkayt? Enggak. Dirkayt enggak? Gue udah tahu pelatih Kipernya siapa tapi gue nggak bisa bocorin. Oh. bocorin lah coach. Enggak. Tolonglah nih buat ini. Boleh. Bocorin dia juga orang Belanda. Udah gitu aja. Wah, Bukan orang top. bukan orang Bukan top. orang top. Bukan mantan kiper. Mantan kiper mungkin
Gue nggak tahu mantan kiper. Pokoknya dia bukan orang top. Orang pegawai Orang bank Belanda. di Belanda, pegawai bank di Kenapa Belanda. pegawai bank tiba-tiba? Siapa? Ya maksudnya itu bukan Dia pelatih kiper juga. Dia pelatih kiper kiper. juga. Dia pelatih kiper tapi nggak ngetop, Nggak sengetop, Van der Sar. nggak Van der Sar, nggak Iya. Stekelenburg, nggak. Bukan jadinya pegawai bank tiba-tiba jadi pelatih kiper. Pegawai bank juga kalau main fan football gitu-gitu ada yang jadi Ya kiper emang walaupun kali. sama-sama ngejaga ya, yang satu Iya, ngejaga uang tapi udah. bukan ngejaga gawang. Ya kan kita nggak tahu bukan orang top, Iya. dia penting di Belanda. Ya ini terserah inilah, whatever lah. Ya Tapi sudut, coach, sudut nih pandang baru. saya penasaran nih coach. Kalau tadi kan coach bilang bahwa ini mereka tuh pemain diaspora ini terbiasa menyerang. Sedangkan kan waktu sama Sintayong tuh Lebih bertahan. lebih banyak bertahan. Iya. Berarti apakah nanti di tangan seorang Kluivert akan menyerang coach? Kemungkinan besar iya, tapi di match pertama gue masih ragu. Ya. Karena waktunya kan mepet. Iya, kan? Bisa aja dia bilang kayaknya kita teruskan apa yang diinginkan, apa yang kalian sudah biasa, tapi kita mungkin kita di sini kan Iya, berandai-andai. iya. Jadi yang dilakukan Kluivert sekarang, dia di Belanda ketemu semua pemain. Di Indonesia? Di Belanda. Belanda kan di semua Belanda. kan pada Belanda. masih Kan mayoritas main di sana. Oh iya, di klub ya. Ketemu dia, si Pastur udah ketemu si Haye dan lain-lain. Mereka kan diskusi. apa yang biasa dilakukan, Lebih adjustment-nya enak main kayak sistem apa. apa, Oh, kalian iya. sukanya apa, bisa atau enggak, kualitasnya mendukung atau tidak. Iya. JIJ katanya gosipnya mau ditawar Milan dan Juve Enggak, nih. Gosip aja. Gosip aja tuh ya? Bisa aja. Karena ini tim kan calon degradasi. Venezia Jadi ya. iya, kalau dia degradasi pindah kan jauh lebih murah. Tapi bisa aja ya coach ya? Apa? JJ main di Bisa aja kenapa? AC enggak? Milan ya? Emang Milan sehebat apa? Orang kok. Omongannya nyenggol mulu ya kan. Kita yang nggak tahu apa-apa kena aja nanti. Lu tanya Oki Rengga, Milan lu sudah sehebat apa lu? Tuh kan. Coach sih kalau di kepelatihan sebelumnya kan sudah ada tuh pemain-pemain yang kayaknya selalu dipakai di Marcelino. 11 squadnya Iya, timnas. Strike contoh. Ya, strike Iya, contoh. Atau ya Ijes Marcelino juga. termasuk. Marcelino berapa kali dicadangin? Iya. Strike ya, cenderung strike sama Iya. Orat Mangun lah kita bilang. Iya, iya. Di Kluivert kira-kira Mulai dari nol semua. Nol Dalam semua. arti pemain yang sempat digeser sama dia, contoh Elkan Bagot, Elkan Bagot, nah dikasih itu. kesempatan, dia Mungkin. pasti akan bicara lagi. oh. Reinders pasti dikasih kesempatan. Emiliano. Mungkin juga Mark Klok, Sadil Ramdhani, Masuk ya? Mungkin. mungkin. Si Egy yang lagi gacor di Dewa United. Iya, top Iya. skor kan, Mungkin top aja. skor dia. Iya, Iya, skor, iya, betul. iya, Mungkin iya. aja, makanya kemarin Kluivert kalau nggak salah nonton Persija. Oh. Iya kan? Oh iya. Iya. Jadi mereka datangnya mau nonton. Gue dijanji sama Erick Thohir mau interview 4 pelatih ini. Cuman gue lagi kemarin ketemu Marcel, gue bilang gue minta waktu ya Marcel ntar kita. Jadi gue mau interview mereka. Oh, tapi lancar kan coach maksudnya bahasa Belanda gitu. Gimana kan? sih orang kecilnya di Belanda? Ya nggak tahu Gimana? takutnya lupa coachnya iya. Nggak lancar. Iya, takutnya. Bahasa pertama gue itu bahasa Belanda. Bahasa Belanda lebih lancar daripada Holland bahasa spreken, Indonesia. bro. Kantor tuh sama ya coach ya? Kantor sama bahasa Indonesia kantor ya. Kantor. No. Gue juga bisa dikit-dikit. O-nya 2. Iya. Gratis. Gratis Iya. tuh. Ya kan emang kita bahasanya juga sebanyak serapan, ya namanya dulu bareng-bareng ya guys ya. 50 tahun gitu ya coach. Brandweer itu bahasa Belanda. Blangwir. Belangwir. Iya, itu dari Brandweer. Oh, gitu. Pos kantor, Pos kantor. Kantor pos. Kantor pos. Coach, kita bikin konten belajar bahasa Belanda ya. Mas? Bukan, Coach. Jadi nggak usah ngomongin bola. Sekali-sekali. Jadi Les coach, bahasa iya, gitu. Belanda. Kelas Belanda ya ini Iya. ya. Coach, kalau dari pemain kita nih, siapa yang cocok dapat kesempatan yang kemarin nggak ada di skuad timnas ya? Yang kira-kira mungkin bisa balik? Kalau gue ya, Ya, kalau coach kan ngeliat itu semua ya. Sadil Ramdhani gue. Sadil Sadil Ramdhani. Pemain itu kan pemain kan bengal. Gue suka pemain yang bengal. Oke. Oh. Berharap dapat kesempatan lagi ya. Semoga dia belajar dari kesalahan dia di bawah STY. Kalau dia mau memperbaiki, semoga dia diberi kesempatan lagi. Ya. Semoga lah. Kalau ini coach 11 pemain yang Oke. kira-kira coach Menurut gue ya, Ya, yang mungkin sama nih main kayaknya. 4-3-3 ya. Ya. ya 4-3-3. Kayaknya Kluivert akan bawa ini nih gitu. Iya. Kalau main 4-3-3, Ya. pilih gue ya. Kiri Calvin Verdong, Verdong kiri. Dong. kanan Kevin Dix, Kevin Dix. Dix. tengah Itse sama Hilgers, Itse Hilgers. Oke. kiper pas, Pas, jelas. Ya. 3 di depan, 3 di tengah. Tengah. Tom Haye, Jenner atau Riedewald yang gosipnya akan dinaturalisasi Oke. juga. Oke.
Kalau nggak Riedewald, Jenner. Ivar Jenner. Depannya Marcelino. Marcelino. Free roll. Marcelino. Free roll, Ya, Marcelino. free roll. Kiri, Orat Mangun. Orat Mangun. Wah, Tengah, Ole Romani. Romani. Kanan, Reinders. gimana menurut Bung Jegel? Legimin Raharjo, nggak ada tempat itu. Legimin Raharjo. Ada PSMS, main back PSMS dulu. Back PSMS. Jauh banget itu. Tapi Coach, saya mau nanya nih Coach, saya baru melihat berita kemarin. Katanya ada satu orang yang kerjanya itu keliling-keliling buat nyari pemain diaspora tuh Coach. Oh, Tahu yang nggak, Coach? rame di Twitter. Iya, yang lagi rame di Twitter. Ada, ya ada. Yang katanya dia nggak berhenti-berenti keliling Ada, gitu. ada. Ada Rumah-rumah. beberapa malah. Oh, ada beberapa? Iya. Kayak mana sih Coach? Nyari Jadi, sistemnya gimana nggak sih? gini-gini. kan nggak mungkin ke rumah-rumah kan. Assalamualaikum. Enggak lah, nonton bola ya Coach ya. Bisa ambil juga. Nonton nih Coach. Ya kan nggak tahu kita di mana. Ya masa dari rumah-rumah dapat pegawai bank tadi. Kalau dari rumah ke rumah mah ngaco. Ya mau pegawai bang, mau pemain bola, whatever lah. Apa kayak? Ya lu tahu nggak pemain bank kalau main bola gimana? Lu Ngotot tahu nggak? Heran Lu nggak banget tahu lu. masa ini lu. Iya Coach, itu gimana sih cara Oke. nyarinya? Jadi antara agen itu ada network. Gue bisa buka di sini. Salah satu yang punya peran besar untuk membantu itu namanya Fardi Bahdim, kakaknya Ivan. Kakaknya Ivan Bahdim. Ivan Bahdim, ya. Itu agen dan dia membantu. Nyari orang-orang yang punya Ya, keturunan. dan dia punya network sendiri. Bahkan gue sempat bicara sama Hamdan Hamadan, dia itu mantan staf di Menpora. Dia punya data 200-an orang. Masih ada 200 orang pemain. Iya. Tapi yang bisa main bola kan? Yang muda. Iya orang bener-bener ngaco. 200 orang kalau orang umum ya nggak bisa juga. Dia pasti main bola ya Coach ya. Iya. Tapi rata-rata muda. Rata-rata muda. Oke. Di bawah 20. Ya di bawah 20. Jadi yang diincerkan sekarang yang ibarat udah jadi. Iya iya. Kalau kita lihat dari awal-awal itu kan yang datang si Shane, Sandy, Ivar, Ya. Justin, Haye. Stripe. Nah baru ini 5 ini dulu kan, baru pelan-pelan datang. Calvin, Haye, Martin Pass, Hilsers, Kevin Dix, Romani dan lain. Artinya tim ini kan tambah kuat. Betul. Jadi kedepannya akan bertambah juga, tapi nggak banyak. Karena stoknya lama-lama habis juga kan. Berarti Coach bisa dibilang masa depan kita tuh panjang nih ya buat bola ya. Ya 10 tahun lah ke depan. Semoga 10 cerah tahun ya. masih Ya. cerah ya. Kalau misalkan lihat ternyata di luar masih ada sekitar 200, ya kita ambillah 20 orang yang kira-kira akan masuk gitu. Ya. 10%-nya berarti masih Nah, bagus. setelah 10 tahun baru ini akan menurun, baru pemain liga kita harus siap. Harus untuk siap tuh ya. menggantikan. Ya. Jadi selama 10 tahun ini pemain liga kita justru udah harus digembleng juga ya Iya. Coach ya. Harus ini ya, harus Contoh Rizky Ridho lah. Betul. iya. Kalau 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 Marcelino kan orang bilang, oh ya dia main di luar. Rizky Ridho main di Persija, Betul. main kiri bagus, kanan bagus, Asli. dan hampir selalu perform dia. perform betul. Kalau Rizky Ridho bisa ya menjadi motivasi untuk para pemain Pemain lokal lokal bahwa gue juga harus bisa. Ya, harus sejalan ya semuanya Coach ya. Maksudnya Iya. pemain timnas, liganya juga semuanya harus iya. sejalan ya. Iya. Benar. Masalahnya bukan cuma ngebedahin timnas saja, tapi ngebenahin Dan semua juga- sepak bola. Ya. Tapi kemarin gue nonton interviewnya Erick Thohir di akunnya Tom Haye. Hah, Tomanya main YouTube? Ya, Oh, ada YouTube-nya? ada. Ngevlog gitu, ngevlog. Haye The TV. Highway. Haye. Iya. Oh. Ada hostnya satu, Neil namanya. Oh, Haye official, ngevlog rumah, gerebek rumah, gerebek The rumah. Highway namanya. Oh, The Udah Highway. dikasih tuh the highway ini masih. Kira ada. gerebek rumah, ada gerebek rumah. Nah di situ Erick Thohir menjelaskan, gue juga baru tahu bahwa mereka itu sudah bicara dengan KNVB untuk membenahi pembinaan kita. Oh. Tapi kalau kita bicara pembinaan kan jangka panjang. Betul. Ya sama yang gue lakukan dengan KKS lah. Ya Korea Selekau. Selekau. Apa sih itu Coach? Jadi Bambang Pacul, Oke. politisi Ya, PDIP, Semarang. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, dia basis Jawa Tengah itu kontak lewat Ari dan Budi dari Total Politik, mereka kan dekat. Mau kirim anak-anak Jawa Tengah yang kurang mampu, yang berprestasi, kemungkinan besar dalam hidup mereka nggak akan bisa ke Eropa, diberikan, direalisasikan mimpi mereka. Oke. Karena Bang Pacu dulu sempat jatuh miskin dan sekarang sukses, dia ingin mengembalikan ke Semangatnya buat ini. ya. semangatnya. Nah, disitulah gue diminta, coach mau nggak jadi proyek leadernya? Gue pikir-pikir, gue ambil karena ini proyek untuk membantu anak-anak kurang mampu kan.
Kebetulan lewat koneksi gue ada pelatih lah, kumpulin 12 pelatih. Dan bola juga, proyeknya Dan bola juga. iya, bola juga. Bola anyway. Kita seleksi dari 1.000 orang, 1.000 pemain, dan akhirnya turun ke 40 ke 17. Gue sama Abel Xavier yang seleksi. Abel Xavier. Oke, 17 ini berangkat, kita main lawan SSB di Lisbon, 3 kali main, 3 kali menang, skor gede, 6-1, 6-1, 7-2. Balik lagi, harusnya ini program selesai. Harusnya selesai. Harusnya dari Jawa Udah, Tengah. karena emang tujuannya ke Portugal Iya, aja. Portugal. Jawa Tengah Udah. main Portugal udah harusnya. Udah, selesai. Sayang. Terus gue kan berpikir, dan teman-teman tim kita lah berpikir, apakah alangkah baiknya kalau kita bisa taruh pemain ini di Portugal? Kan ini masalah dana. Iya sih. Kita tanya ke Big Boss, Bawang Pacul. Pak, bisa nggak? Oh, silahkan atur. Koneksi kita sangat dibantu oleh Dubes, Rudy Alfonso. Di Lisbon, Portugal, Lisbon. Di Portugal. Benar-benar sangat dibantu oleh timnya dia. Akhirnya kita akan kirim pemain, kita seleksikan, pilih-pilih. Gue yang milih sebenarnya. 7 pemain. 7 pemain berangkat. 7 pemain berangkat ikut training camp, nanti dibagi ke akademi. Nah, bulan Agustus mereka berangkat, mereka akan sekolah di sana setahun. Harusnya mereka masuk ke Liga Pro di sana. Kalau sana nggak masuk, ya kita pulangkan. Ya. Minimal kita beri kesempatan. Jadi KKS itu bukan SSB, bukan apa, dan pemain-pemainnya itu dari SSB U16 yang tidak yang sebagian ada 4-5 dari PSIS Semarang, terus dicoret dari PSIS, sisanya itu dari SSB biasa. Nah, SSB U16 itu nggak ada liganya. Cuman latihan turnamen. Oh, berarti ini akan diusahakan mereka untuk dicarikan tempat di sana. Sudah. 7. Udah. Sudah. Berarti 7 udah di sana nih, Coach? Enggak. 7 kemarin kita juga dibantu Monpora, thank you Mas Dito. Dibantu dengan sport science. Jadi pemain semua dicek. Ada yang hamstringnya kurang, lututnya ini apa. Nah, itu kita perbaiki semua di gizi, bahkan dikasih dana oleh Monpora untuk memperbaiki gizi. Jadi proyek ini yang dari cuman proyek isengnya hihi Bang haha, Pacul, jadi serius. Jadi serius dan Bahkan gue harap tahun ini kita bisa bikin liga untuk U13-14. Setelah kejadian kita timnas dibantai, kita harus rombak sistemnya. Karena pada saat kita balik akhir Oktober, November kan kita balikin pemainnya. Gue nggak tahu mereka ngapain 1,5 bulan. Nah, ini masalah timnas juga gue langsung jelasin aja. Ada 2 pemain, jadi 17 yang berangkat kan. 2 masuk ke timnas. Timnas ini? Timnas U17. Timnas U17. Kita, oke? Masih ada 15 kan. Kita bilang, wah alangkah sangat sayang kalau 15 ini nggak dilihat. Tapi pemainnya kan udah di-announce. Manajer timnas Bang Zaki bilang, udah kita sparring aja. Sparring lah. Hari Senin kita tahu, hari Rabu mereka datang, dikumpulin mendadak. Hari Kamis istirahat, Jumat main. Dibantai 13-0. 13-0 ya. itu. Kalau gue mau cari skor, gue main bertahan aja. Dan mungkin 3-4-0. Tapi buat apa lu anak-anak SSB dari Jawa Tengah diberi kesempatan untuk main lawan timnas yang seleksinya dari seluruh Indonesia, yang main di Pro Elite, Elite Pro Academy, sementara lu nggak pernah main di sebuah liga, hanya turnamen-turnamen doang. Apa yang lu lakukan? Lu main lepas lah. Siapa peduli dengan skor? Ini kan cuman friendly. Iya kan? Cuman netizen kita kan IQ-nya 78. Langsung dibully dengan 13-0, 13. Who cares 13-0? Nggak ada yang peduli. Pemain happy, mereka bisa bermain, mereka dilihat, cuman kelihatan agak tegang sih ketemu timnas. Ya wajar. Wajar lah. Mereka dari satu Wajar. provinsi melawan 37 Dan mereka nggak provinsi siap, lain. karena pada saat gue lepas kelihatan fisiknya ngedrop. lagi. Karena memang mereka nggak ada kompetisi kan. Iya. Itu kelihatan banget, itu mungkin 15% dari yang gue lihat dari pas mereka di Portugal. Berarti itu waktu ditantangin coach berarti ngumpulin lagi tuh ya? Ngumpulin lagi. Iya, berarti Ada yang tidak lagi- ada latihan
latihan lagi Nggak ada nothing. sebelum iya. Ada yang lagi di warnet ya, itu ya lagi main. Gitu. Ya, Walkers lah. Who cares lah. Tadi WTF Orang kan cuman itulah tololnya orang kita. Iya, sabar coach. Cuman taunya skor. Iya. Tapi kan coach di sini pengen ngasih tahu nih bahwa mereka mainnya indah loh, cakep loh. Iya, Lihatin deh satu-satu iya. gitu. Iya. Lihat sini nih, Betul. tuh bagus kan gitu. Iya, betul Iya, itu itu aja. poinnya. Makanya gue suruh main lepas. Main Iya. aja udah, main Ngapain aja. kita cari skor? Udah gila lu cari skor. Tahu ngapain cari skor? Orang Goblok cuma main aja santai, cari goblok skor. ya, sabar. Ini orang mah main santai ya coach ya. Yang penting Iya. indah nih ngasih tahu ini mainnya bagus tuh. Iya, Masukin iya, dong iya, ke timnas iya, gitu. iya, iya. Jangan ini, Gue jangan. siram Ba- ya lu. By the way, gue nonton, gue sangat kagum dengan timnas U17 loh. Kenapa coach? Karena mereka kan 34 pemain, kita 15. Hmm. Jadi mereka manfaatkan semua. Iya. Coach Nova itu benar-benar Oh, benar-benar di rolling pemain-pemainnya ya. iya, di rolling terus, Main intensitas tinggi. Dan mereka lihat di babak kedua kita udah turun kan. Wah, di-push pemainnya agar cetak gol lebih banyak lagi. Iya. Gue suka mental kayak begitu. Iya. Mental bantai ya coach. Mental bantah harus. Lu harus punya mental kill the game. Betul. Dan itu mereka lakukan. Yes, iya. Makanya gue bukan hanya Coach Nova, timnya juga asisten-asistennya. Iya. Bagus ya. Iya. Jadi gue lihat ini feeling gue sih U17-nya akan perform. Akan perform. Oh. Iya. Kemarin futsal Asian Four Nation ya? Ya, Four Nation. Four Nation. For Cup. Nation. Four Nation Cup itu apa Itu namanya? friendly. Itu friendly. Friendly. Tapi yang diundang gitu ya coach ya Mas Reni. Diundang. Makanya kita ketemu Jepang. Itu cuma turnamen aja. Iya, kita Jepang, Argentina, Arab kemarin. Iya. Cuman kalah lawan Argentina, coach. Oke banget loh futsal kita, Kebetulan gue nonton lawan Argentina. coach. Iya, nonton langsung coach yang velodrome. Nonton langsung di Iya, Velodrome. iya. Argentina runner up di dunia ya. Iya, ya, runner up. Nomor 2 di dunia. Kita itu lolos perempat final di Piala Asia baru sekali dalam 20 tahun. Itu Piala Asia loh. Iya. Bukan Piala Dunia, Iya. tapi Iya. Piala Asia. Piala Asia. Jadi lu tahu level kita kayak apa kan? Mayoritas nggak pernah lolos. Kemarin gue nonton dan gue sangat puas dengan permainan. Peluang kita itu banyak loh. Asli. Kita kalah 4-2, 3 blunder dari pemain yang menurut gue juga tegang. Lagi Masalah mental. power Mental play ya. ya, Iya, gitulah. Masalah mental. Iya. Tapi dari sisi permainan luar biasa. Dan match pertama menang 1-0 lawan Jepang. Dulu zaman gue kita kalah 5-0 aja udah bagus lawan Jepang. Sekarang menang kita ya. Sekarang menang 1-0. Kemarin menang 3-0 lawan Sama Saudi. Arab. Iya. Kalau lu lihat, gue 5 tahun pelatih timnas. Kalau Iya. lu lihat zaman gue, Dra, aduh, dulu kita dapat undangan sparring di Bandung, nggak ada duit. Ke Bandung aja nggak ada duit Itu kita. faktor itu juga ya. Wah, duit itu duit. Lu nggak usah bicara makan sehat, kita dapat nasi kotak aja udah, alhamdulillah, puji Tuhan. Iya, pada masa Ngerti itu nggak? ya coach. Pada Ya. masa itu. Pada masa Iya, itu. iya. Jadi kalau gue lihat perkembangan seperti ini, gue sangat happy. Happy banget ya coach ya. Happy banget gue. Iya. Suruh ngelatih futsal lagi mau nggak coach? Enggak. Dengan pengurus-pengurus Aja doang. dengan pengurus-pengurus yang baru, anak-anak muda, kita ngobrol banyak dengan mereka. Gue happy bahwa ini di jalannya udah bener. Menang AFF kan. Ya, menang AFF Ya. kemarin. Terus ya kalau tim ini tetap di bawah Hector dipertahankan, feeling gue kita ikut Piala Dunia tahun 2028. Amin. Futsal ya, Amin. coach ya. Iya. Amin, mudah-mudahan lah. Timnas cewek juga coach ya? Timnas cewek Sepak katanya. bola. Iya. Ya. Sepak bola. Ini juga gue bicara, nih gue buka juga langsung di sini. Boleh, Gue Coach. bicara sama Teddy. Teddy itu orangnya very profesional, baik banget. Dia itu mantan CEO-nya Persib, Oke. sekarang kerja di Jarum. Oke. Teddy dalam setengah jam dia menjelaskan gue. Gue bilang, lu ngapain dari Persib ke Jarum? Ke Super Soccer namanya. Oh iya. Dia jelaskan semua bahwa ternyata Jarum itu invest di sepak bola wanita. Oh. Di timnasnya? Ya, maka dari itu Erick Thohir ambil si pelatih Jepang ini. Oke. Nah, menurut Teddy, kalau nggak ada halangan, kalau semua sesuai dengan rencana mereka, 2026 kita punya Liga Pro wanita. Oh, amin. Semoga bisa terwujud. Iya, Tapi iya, ini kan iya. kembali lagi proses semua kan. Iya. Kita nggak bisa semua instan. Langsung instan. tiba-tiba ya? Iya. Jadi dan kita juga harus sadar kita butuh duit, kita butuh sponsor. Ya. Nggak mungkin cuma jatuh dari langit. Nah, beruntung Super Soccer mau ngebantu. Karena kita banyak pemainnya yang akhirnya mainnya di luar ya, coachnya di liga-liga di luar ya. Kayak Zahmus ya itu kan juga di luar ya. Di AS Roma. AS Roma gitu-gitu ya. Oh semoga ya. Karena itu juga Iya. berkesinambungan itu. Inilah yang orang tidak lihat. Orang cuman semua lihat. Dan waktu gue lihat nonton interview Erick Thohir,
Gue lihat bahwa mereka sudah kerja sama dengan pembinaan itu gue udah bikin gue happy juga. Karena orang hanya melihat timnas hasil. Hasil ya. Padahal di belakang itu Erick Thohir bekerja. Banyak yang memikirkan ya. Coach. Iya, dipikirkan, cuman hasilnya nggak kelihatan sekarang, mungkin 5 tahun ke depan. Ya, semoga semuanya hasilnya baik ya guys. Kita juga Amin pecinta lah. timnas juga At ya. least dia berusaha. Ya lah. Karena saya jujur Coach, ini saya udah lama lah nggak ngikutin bola gitu. Terus tiba-tiba ngelihat Indonesia, masuk kualifikasi, terus semifinal Piala Asia gitu ya kemarin. Olimpiade U23. Iya kayak gitu-gitu tuh kaget Piala banget Asia tuh. perempat final. Final gitu. Cukup udah lama kan kita nggak ada kayak gitu-gitu terus tiba-tiba ada kayak gitu. Kita kan Yang kita taunya hasilnya aja nggak tahu Iya. prosesnya ternyata Prosesnya itu ribet. Ribet banget. Ribet banget karena banyak yang harus dibenahi. Iya. Itulah kenapa gue kan dibilang buzzernya Erick Thohir. Gue kalau terima sepeser pun dari Erick Thohir, PSSI ataupun GBK yang gue dituduh buzzer, gue kena karma sejahat-jahatnya. Tapi kalau gue terbukti nggak terima, orang yang menuduh gue harap kalian kena karma. Fair dong? Calvin. Iya kan? Calvin Fair. Jadi di Indonesia ini kalau lu ketemu orang seolah-olah lu disuap. Ya. Kalau lu puji lu disuap. Ya. Tapi ada netizen Coach gitu. Gue kalau terima duit dari Erick Thohir atau dari PSSI, gue nggak akan bisa kritik dia. Ya. Gue punya nomor dia, kita kadang-kadang WhatsAppan, teleponan, tapi gue nggak pernah mau terlibat terlalu jauh dalam sisi profesional. Gue nggak pernah, ibarat gue kan bisa tanya, Dirtek yang baru siapa? Nggak gue tanya. Gue nggak pernah tanya asistennya siapa. Gue nggak pernah tanya tujuan lo apa ini atau enggak, biarin aja. Kadang dia WhatsApp gue, dia kasih tahu atau dia telepon, ya. Itu gue oke. Mau Gue tahu kasih nggak? masukan. Kalau dia tanya pendapat gue kasih masukan. Terakhir apa pendapat yang dimintain ke Coach dari Erick Thohir? Aku bagus gak pakai baju ini? Gitu. Enggak dong. Itu mah nggak ada Jersey soal urusan. jersey, ya. Itu mah nggak ada urusan. Terakhir itu waktu Gerald Van den Berg, gue bilang ini pemain ya idola gue, legenda dari Utrecht, pemain hebat. Terus dia kasih tahu. Sekarang tambah lama kan kelihatan move-nya Erick Thohir ini. Ini semua dihitung, bukan asal-asal ambil. Coach, kemarin kan kita lolos Piala Dunia berapa persen? Terakhir nih. Untuk gue, Ya. 60-70%. 60-70% lulus Piala Dunia. Amin. Masuk nih tuh. Semoga ya. Sepak bola ini kan unpredictable ya. Yes. Betul. Kayak kartu merah, kayak itu kan bisa ngerusak pertandingan. Betul. Tapi kalau semua fit, Berjalan semua dengan pemain baik. fit, berjalan dengan baik, 67%. 60-70%. Yes. Kalau nggak rank 2, minimal rank 3-4. Kan masih ada playoff Masih ada lagi. playoff lagi. Masih ada Ya, playoff ya, lagi. Amin. Coach, terima kasih ya kita udah ngobrol Terima kasih. hari ini. Happy banget. Pokoknya sehat-sehat ya, Coach ya. Ya. Coach, sehat-sehat Coach. Thank you. Apa? Iya. Ayo kita Kalau sebelum podcast tuh kayak Ntar kita main bola ya. sparring, Ntar gua atur. mini soccer. Ya ayo santai Coach sama. Nunjuk-nunjuk nih orang. Iya, ngajak doang. Cuman ngajak Iya. doang. Ayo Coach. Ya, ayo, sparring Coach. ya kita sama. Sama agak lain. Masih ada Pindo. Boleh. Agak lain mana bisa main bola. Ada Oki. Oke Iya, doang. Oki doang. Sama aku bisa. Boris sama itu nggak bisa diharap. Sama masih ada Pindo. Nanti Kita nanti main. strikernya kita ambil dari New York, namanya Panji Pragiwaksono. Ada strikernya. Ini hari ini kita mau ngobrol Dia nggak bisa main bola juga. Terima kasih banyak guys. Sampai Terima kasih. ketemu lagi guys di Thank episode you. selanjutnya di Geger. Jaga again. Gas.